selama gabung di Kelana Masa, keluarga nggak ada yang keberatan? Selama ini sih nggak ada sih. No problem lah ya Nggak, intinya. iya, nggak ada masalah kan, Iya. aman-aman aja, terima-terima aja gitu lah. Iya. Karena kan hobi kita juga kan. Iya. Alhamdulillah lah Iya. intinya bilang mana nggak ada problem tentunya. Untuk Bang Rudi kan berapa kali udah cukup banyak kan di video-video Kelana Masa ataupun di channel kita ini kan, keluarga nggak ada yang keberatan? Masa Enggak ya. Intinya selama ini nggak ada problem, keluhan, kerasa keberatan gitu nggak ada ya? Nggak ada, malah istri mendukung. Istri mendukung. Iya. Sekian lama kan mungkin gabung dengan saya. Ada hal-hal yang ya katakanlah mungkin kepingin diketahui ataupun difahami terkait poin apapun, boleh bila mana atau ada yang kepingin dipertanyakan kepada saya, baik itu dari Bang Pais ataupun yang lainnya. Ada satu hal yang mau saya tanyakan. Boleh. Tentang bagaimana orang yang dizolimi. Satu contoh, kita dizolimi seseorang, bagaimana seseorang itu hancur sendiri gitu. Begitu. Intinya terkait bagaimana bila mana ada orang yang dizolimi oleh orang lain, orang yang menzolimi ini hancur sendiri gitu Iya, lah. hancur sendiri gitu kan. Seperti itu ya. Ada caranya. Iya. Bang Rudi penasaran nggak seputaran itu? Ya, penasaran sih. Ya nggak ada masalah, mungkin bila mana itu kepengen diketahui juga sih. Sebetulnya konsepnya bagi yang sudah paham itu mudah. Lagi-lagi bagi yang sudah paham, ya. Kepingin saya uraikan? Ya boleh. Iya. Mau cara yang ringan atau cara yang berat? Yang ringan dulu, yang berat dulu baru yang ringan. Iya. Dua-dua kalau bisa kan. Sebetulnya dalam hidup saat kita mengalami dizolimi itu langkah terbaik pertama kita harus mampu untuk ikhlas. Itu pertama. Memang terasa berat. Kita dizolimi kok ikhlas begitu loh. Memang perlu latihan guna untuk bisa ikhlas. Karena buah daripada keikhlasan itu sebetulnya luar biasa. Bila mana kita terus dizolimi oleh seseorang, kita terasa sudah, ya katakanlah mungkin mentok perasaan. Masa iya mau dizolimi terus begitu? Sebetulnya caranya mudah. Kita lakukan sholat hajat 2 rakaat cuma di malam Jumat, ya, di malam Jumat, ya. Waktunya itu kurang lebih lewat dari jam 12 malam, ya. Jam 2, jam 3 ataupun setengah 3 itu bagus-bagusnya waktu itu. Sholat hajat di malam Jumat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah baca Fatihah itu baca ayatul kursi 7 kali. Iya, rakaat kedua setelah baca Fatihah pun baca lagi ayatul kursi 7 kali. Rakaat pertama 7 kali ayat kursi, yang rakaat kedua sama juga. Sama, setelah Fatihah baca ayatul kursi. Ya. Setelah selesai salam, jangan lupa kita baca ulang ayatul kursi 9 kali. 9 kali. Setelah itu berdoa. Intinya berdoa ya mengadulah kepada Allah bagaimana supaya kezoliman ini berhenti, ya. Serahkan pada putusan Allah. Mudah-mudahan asal kita mampu ikhlas atas segala sesuatu kezoliman yang menimpa diri kita sekian lama, lantas kita kepingin mengupayakan, yakni membuat pengaduan kepada Allah lah, atau permohonan kepada Allah dengan wasilah seperti yang saya uraikan di depan tadi. Mudah-mudahan yang menzolimi kita siapapun dia, baik dia bisa sendiri cara menzolimi orang lain ataupun dia menggunakan jasa oknum orang-orang pandai ataupun dukun, setinggi apapun ilmu dukun itu pasti akan balik dan hancur menimpa pihak yang berbuat. Seperti itu. Malam Jumat kerjakan sholat hajat 2 rakaat. Waktunya di atas jam 12, ya.
Rakaat pertama setelah Fatihah baca ayatul kursi 7 kali, rakaat kedua baca lagi ayatul kursi 7 kali, setelah selesai sholat yakni selesai salam baca lagi ayatul kursi 9 kali. Lantas berdoa, doanya nggak perlu saya ajarkan karena kan tentunya yang mengalami dizolimi inilah yang paling tahu dan paham atas apa yang terjadi. Intinya mohon kepada Allah semoga Allah menghentikan kezaliman tersebut. Biasanya Allah itu mengijabah, mudah-mudahan. Memang yang agak sulit ini pertama kalau belum terbiasa itu mengerjakan sholat hajatnya. Kedua kadang waktunya memang sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Iya itu. Karena memang itu dulu beberapa kawan-kawan saya mengalami hal seperti itu. Mengalami dan sering mengalami hal seperti itu. Mengamalkan kaifiyah tersebut. Alhamdulillah Allah mengijabah yakni pihak-pihak yang menzolimi itu berhenti dengan cara hancur porak-poranda. Hancurnya seperti apa itu memang tidak perlu untuk kita pikirkan dan nggak perlu kita bahas lah. Ya. Allah Maha tahu. Ya. Tapi yang sudah-sudah memang itu terjadi. Sebetulnya yang saya uraikan ini itu ada penjelasannya di kitab. Ya, kitab yang membahas terkait urusan hikmah itu ada. Jadi ini bukan bersumber semata-mata dari pribadi saya. Saya menyandarkan dengan kitab yang dulu saya baca, saya pelajari, dijazakan oleh guru-guru juga. Saya kira mudah lah ya. Mudah. Iya. Yang aja. Berat itu kadang untuk latihan. Ya, melaksanakan dan coba untuk ikhlas atas kezoliman yang telah menimpa dalam kehidupan kita. Kadang seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kita mampu ikhlas menjadi kebaikan juga. Saat pun kita mengerjakan ini tidak dalam rangka untuk membalas sebetulnya. Ya, baiknya seperti itu. Hanya ya katakanlah biarlah itu keadilan ditegakkan hanya itu. Mengadu kepada Allah. Karena Allah itu zat yang maha adil. Mudah-mudahan keadilan Allah bakal dibuktikan seperti itu. Karena memang ya nggak bisa dipungkiri saat kita dizolimi oleh pihak-pihak tertentu kadang memang ya cukup memprihatinkan. Ya. Kalau harapan kita ya orang-orang yang biasa menzolimi orang lain kalau bisa ya jangan dipanjangi seperti itu. Jadi bila mana Bang Bais ataupun yang lainnya kepingin mengamalkan apa yang saya sampaikan, silakan. Saya doakan semoga dikabulkan. Catatan betul-betul kita dizolimi oleh orang lain ya, tanda kutip memang itu sah dizolimi ya. Karena kezoliman itu gak bisa dipungkiri terkadang datangnya tidak kita harapkan, kejadiannya terkadang sangat tidak mengenakan gitu. Seperti itu jadi bisa dipahami lah ya. Bisa. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit obrolan ini bisa menjadi manfaat tentunya buat kita semua. Dan yang terpenting lagi, gak kalah penting, tetap semangat saat kita gabung di Kelana Masa untuk mediumisasi. Ya seperti itulah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini ya walaupun terkesan ada juga pihak-pihak yang kurang menyetujui ataupun tidak menyukainya, ya kita slow aja, kita santai. Toh yang intinya kita pun dengan niat dan tujuan yang bagus, yang mulia. Memang terkait mediumisasi ini banyak kalangan di luar sana berbeda pendapat. Ya itu wajar lah kehidupan ini berbeda pendapat. Ada yang setuju, ada yang enggak. Artinya mengalami pro kontra, itu hal biasa. Tapi yang terpenting kita niatkan yang baik-baik saja. Guna untuk mengedukasi dan menghibur semuanya. Karena memang makhluk gaib ini tidak disadari bagi kalangan yang belum paham. Itu kadang-kadang dianggap enggak ada. Tapi sebetulnya itu nyata keberadaannya. Terkait makhluk gaib terkhusus bangsa jin. Itu. Al-Quran sudah menerangkan alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Di awal-awal surat Al-Baqarah kan seperti itu. Percaya kepada hal yang ghaib itu sebuah
hal yang memang harus ditanamkan. Bukan berarti percaya lantas mengikuti. Gitu. Percaya dulu, percaya adanya hal yang ghaib. Mereka ada. Iya, mereka ada. Karena bangsa jin ini sebetulnya kalau dikatakan ghaib ini hanya ghaib apa namanya ya? Ghaib dunia lah. Akhirat lebih ghaib lagi gitu loh. Akhirat itu ghaib, malaikat itu ghaib. Bahkan yang namanya pahala itu terkesan ghaib kan? Nggak nampak. Nggak nampak. Iya, apalagi Allah Subhanahu wa taala itu maha ghaib. Ya, walaupun sifatnya itu wujud. Ya, sifat Allah itu wujud, cuma dalam tingkatan pembelajaran yang secara maksimal itu ghaib juga karena memang tak nampak. Seperti nampaknya benda yang kita lihat di sekitaran kita. Intinya mudah-mudahan isi sedikit obrolan ini bisa menjadi manfaat untuk kalian semua dan supaya saya pun nggak lupa tentunya. Karena suatu hal kalau jarang dibahas, nggak ada yang bertanya, kita pun kurang mutolaah, kurang mengingat dan membuka kitab, kadang pun mau juga lupa. Karena saya pun orang biasa kok, tidak terlepas dari adanya salah dan lupa. Seperti itulah ya, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dimengerti lah ya. Alhamdulillahirabbil alamin.